Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Duyanti dalam acara Mutiara Iman. Dan saya tetap mengambil tema meniti kebahagiaan di hari tua secara Buddhis. Saudara, saya berkata bahwa untuk menjaga kehidupan di hari tua, kita harus menjaga 3 hal, yaitu menjaga badan atau jasmani, menjaga pikiran atau batin, dan menjaga kebijaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menjaga badan atau jasmani. Bagaimana cara kita menjaga badan atau jasmani di hari tua? Caranya adalah yang pertama tentu saja makan. Saudara, dalam hal makan, ketika kita lagi muda dan ketika kita sudah tua tentu saja berbeda. Kita harus memilih makanan yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Apakah kita punya penyakit? Apakah kita tidak punya penyakit? Ataukah ada sesuatu yang harus dihindari supaya kita memiliki kehidupan yang lebih baik lagi? Atau kita menjadi sehat di masa tua? Setelah kita mengerti makanan apa yang harus kita makan, tentu saja jangan lupa makanlah makanan yang menyehatkan, yang disebut sebagai makanan bergizi seimbang. Setelah itu kita juga harus tahu pola makan kita. Jangan kita makan asalkan masuk atau makan sambil berbicara. Ketika kita sudah tua, badan kita semuanya terasa gemetar. Waktu kita mengunyah, kita juga gemetar. Makanya kita harus fokus terhadap makanan. Makanlah makanan dengan fokus, sesuap demi sesuap. Masuk ke dalam mulut kita, kita kunyah supaya tidak mudah jatuh kalau kita sedang makan. Kenapa kalau harus begitu? Karena pada masa tua kadang-kadang kita mudah marah, mudah tersulut emosi. Jadi ketika makanannya kita banyak yang jatuh, akhirnya kita emosi sendiri, kok makanan saya jatuh. Makanya kita harus fokus, makanan kita harus diperhatikan dengan baik. Setelah itu jangan lupa, walaupun tua tetap harus menggerakkan badan atau olahraga. Cuma olahraganya harus yang disesuaikan dengan porsinya. Ketika sudah tua, gerakan badan dengan lembut, konsentrasi di setiap gerakan sehingga badan kita terasa lentur, tidak kaku. Kita semua sudah tahu, apabila kita sudah tua pasti badan kita terasa kaku, urat kita terasa kaku. Makanya kita harus ada peregangan untuk tubuh kita. Kalau kita sudah biasa berolahraga, jangan lupa kita harus bersih-bersih badan. Badan kita harus dibersihkan dengan baik. Kenapa? Karena kalau badannya tidak dibersihkan, maka yang terjadi adalah banyak kuman. Sehingga ketika kita hari tua, banyak penyakit yang menggerogoti diri kita. Nah, kalau kita sudah jaga kesehatan, juga jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa juga jaga kebersihan tempat tidur, kebersihan rumah kita. Karena dengan kebersihan itu, maka pikiran kita pun akan menjadi sehat, mudah untuk beristirahat, tenang, rileks, dan kita menjadi sehat secara badan jasmani. Kemudian yang kedua, kita juga harus sehat secara batin, mindful. Saya mengerti setiap orang tua itu merasa bahwa sudah tua tidak bisa konsentrasi, pikirannya kemana-mana, ingat anak-anak apakah sudah makan atau belum, ingat anak yang misalnya sebagai petani kalau musim penghujan tidak panen, kemudian ingat anak kita yang sebagai pedagang kalau musim hujan dia nggak bisa menjual dagangannya, apalagi misalnya dia dagang es atau apa saja. Orang tua sudah tidak usah disibukkan dengan itu. Kembalilah kepada diri sendiri. Itu semuanya harus kita buang. Kenapa? Karena kalau kita mengingat itu semuanya, hidup kita tidak akan pernah rileks. Kembali ke dalam diri kita untuk merilekskan diri, merilekskan tubuh, konsentrasi terhadap pikiran. Kalau tidak bisa duduk, kita sambil berjalan. Supaya apa? Supaya kita sehat secara pikiran, anak-anak kita, cucu kita memiliki
kegiatannya sendiri. Mereka sudah dibesarkan dengan pendidikan yang layak, mereka punya pekerjaan dan mereka punya karmanya masing-masing. Dan yang ketiga adalah memiliki kebijaksanaan. Saudara, orang yang sudah tua diperlukan kebijaksanaan yang mendalam. Kenapa? Karena orang tua tinggal melihat ada anaknya yang baik-baik saja, tapi juga ada anaknya yang bertengkar di dalam keluarga besar. Apakah kita juga akan mengaduk emosi kita? Tidak mungkin. Emosi kita tetap harus tenang, tenteram, dan baik. Supaya apa? Supaya kita menjadi tua yang bahagia, meniti kebahagiaan di hari tua. Dengan cara apa? Dengan cara mindful, konsentrasi di setiap keadaan. Karena dengan konsentrasi, pikiran kita menjadi tenang. Setelah itu meditasilah, mau berjalan, mau duduk atau berbaring, melakukan metta bhavana, cinta kasih kepada semua makhluk dengan harapan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dengan cinta kasih semacam itu, maka kita akan hidup bahagia. Di samping itu, kita juga harus bersosial dengan masyarakat karena ini akan membuat kita menjadi orang yang berguna di masyarakat. Nah, saudara dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang berikut ini.